Seorang CEO muda yang kaya raya nekat menawarkan hadiah mewah berupa villa, mobil sport, dan miliaran rupiah kepada seorang anak magang agar mau menikah kontrak dengannya selama 5 bulan. Semua orang mengira pria sederhana itu hanya memanfaatkan kesempatan untuk mengubah nasib, hingga akhirnya mereka diusir dan hidup di sebuah kamar kos kecil. Namun, siapa sangka di balik sikap tenang pria itu tersimpan rahasia besar yang mampu membuat seluruh keluarga sang CEO menyesal seumur hidup. Sebenarnya siapakah Heru Darmawan? Halo penonton setia Salsala. Jangan lupa subscribe channel Sal saya, like videonya, dan tulis di kolom komentar dari mana sih asal kalian. Dukung terus supaya channel Salsa makin bersemangat berbagi cerita yang menarik. Jangan di-skip ya. Tonton sampai selesai, karena satu keputusan di akhir cerita ini bikin kalian penasaran. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya agar Salsa dapat memberikan cerita yang terbaik untuk kalian. Karisma Putri menatap dinding kaca ruang kerjanya sambil menghela napas panjang. Dari lantai paling atas gedung perusahaan, ia bisa melihat deretan bangunan tinggi yang memenuhi kota. Pemandangan itu biasanya membuat pikirannya tenang, tetapi pagi itu justru terasa menyesakan. Baru beberapa minggu ia resmi menjabat sebagai CEO menggantikan direktur sebelumnya. Usianya memang masih muda, tetapi kemampuannya tidak pernah diragukan. Ia dikenal tegas saat mengambil keputusan, ramah kepada karyawan, dan selalu turun langsung jika ada masalah di perusahaan. Banyak orang menganggap Karisma sebagai sosok pemimpin yang sempurna. Sayangnya, tidak semua urusan bisa ia kendalikan. Semalam, ibunya kembali memaksanya menikah dengan putra sahabat keluarga. Pria itu berasal dari keluarga terpandang dan memiliki banyak bisnis. Menurut ibunya, pernikahan itu akan membuat posisi keluarga mereka semakin kuat. Namun, Karisma sama sekali tidak mencintai pria tersebut. "Aku tidak akan menikah hanya karena bisnis," ucap Karisma saat perdebatan berlangsung. Ibunya tidak mau mendengar. "Kamu sudah cukup dewasa. Ibu sudah menentukan yang terbaik." Perkataan itu terus terngiang di kepala Karisma hingga ia tiba di kantor. Begitu memasuki lobi perusahaan, seluruh karyawan langsung menyapanya dengan penuh hormat. "Selamat pagi, Bu Karisma." "Pagi." Karisma membalas dengan senyum ramah sambil berjalan menuju lift. Di tengah perjalanan, langkahnya terhenti ketika melihat beberapa peserta magang sedang menerima pengarahan dari bagian sumber daya manusia. Di antara mereka, seorang pria berdiri paling belakang. Kemeja putih yang dikenakannya terlihat sederhana. Sepatu yang dipakai pun bukan merek mahal. Namun wajahnya tampak tenang dan penuh percaya diri. "Siapa dia?" tanya Karisma. "Itu peserta magang baru, Bu. Namanya Heru Darmawan." Karisma memperhatikan Heru beberapa saat. Saat mata mereka bertemu, Heru langsung menundukkan kepala dengan sopan. Tanpa tahu alasan yang pasti, Karisma berkata kepada asistennya, "Minta Heru datang ke ruanganku." Beberapa menit kemudian, Heru berdiri di depan pintu ruang CEO. "Tok, masuk." Heru membuka pintu perlahan. "Permisi, Bu." "Duduk saja." Heru tampak bingung. Baru hari pertama magang, tiba-tiba dipanggil langsung oleh CEO perusahaan. "Apa saya melakukan kesalahan?" Karisma menggeleng. "Tidak, aku hanya ingin berbicara." Suasana ruangan mendadak sunyi. Karisma memandang Heru beberapa saat sebelum akhirnya berkata jujur, "Aku sedang punya masalah besar." Heru terdiam, menunggu penjelasan. "Orang tuaku memaksaku menikah." Heru sedikit terkejut, tetapi tetap menjaga sikapnya. "Mereka sudah memilih calon suami untukku. Aku tidak mengenalnya, apalagi mencintainya. Lalu apa yang bisa saya bantu, Bu?" Karisma menarik napas dalam. "Aku ingin meminta bantuanmu." Heru semakin bingung. "Bantuan apa?" Karisma menatap mata Heru dengan serius. "Menikahlah denganku." Ruangan itu kembali sunyi. Heru bahkan mengira dirinya salah dengar. "Maaf, Bu. Pernikahan kontrak." Karisma menjelaskan semuanya tanpa menutupi sedikit pun. Ia hanya membutuhkan seseorang yang bersedia menjadi suaminya selama 5 bulan agar keluarganya berhenti memaksa. Setelah masa itu selesai, mereka akan berpisah secara baik-baik. Sebagai balasan, Karisma menawarkan hadiah yang bahkan sulit dibayangkan orang biasa. "Aku akan memberimu sebuah villa mewah di Bali." Heru hanya diam. "Sebuah mobil sport edisi terbatas." Masih tidak ada jawaban.
Aku juga akan mentransfer uang dalam jumlah miliaran rupiah ke rekeningmu. Heru tetap memasang wajah datar. Kalau masih kurang, semua kebutuhan hidupmu akan kutanggung. Karisma yakin siapapun pasti langsung menerima tawaran itu. Namun Heru justru tersenyum tipis. Bu Karisma, saya boleh bertanya? Tentu. Kenapa memilih saya? Pertanyaan itu membuat Karisma terdiam. Aku juga tidak tahu. Mungkin karena kamu terlihat sebagai orang yang bisa dipercaya. Heru menundukkan kepala sejenak. Di balik wajah tenangnya, sebenarnya ia sedang memikirkan sesuatu. Ia tidak pernah menyangka penyamarannya sebagai peserta magang justru membawanya ke situasi seperti ini. Beberapa saat kemudian, Heru mengangkat kepalanya. Baik. Karisma langsung menatapnya penuh harapan. Saya menerima tawaran itu. Wajah Karisma akhirnya kembali tersenyum setelah sekian lama. Terima kasih, Heru. Kamu sudah menyelamatkanku. Heru hanya mengangguk pelan. Namun dalam hati ia berkata, maaf, Bu Karisma. Sejak awal, pertemuan kita memang bukan sebuah kebetulan. Keesokan paginya, sebelum jam kerja dimulai, Karisma dan Heru bertemu di sebuah kantor notaris yang telah disiapkan oleh seseorang kepercayaan Karisma. Di sana telah menunggu seorang penghulu dan seorang pengacara. Prosesi berlangsung singkat, sederhana, dan tanpa kehadiran keluarga. Karisma merasa semuanya hanyalah bagian dari sandiwara yang akan berakhir setelah 5 bulan. Ia tidak menyadari bahwa pria yang kini resmi mengucapkan akad di hadapannya sedang menyimpan rahasia terbesar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sementara pengacara itu menutup map berisi dokumen pernikahan dengan sebuah senyum tipis, seolah mengetahui sesuatu yang belum diketahui oleh siapapun. Jika diinginkan, bab berikutnya dapat dibuat dengan ketegangan yang terus meningkat dan gaya yang konsisten hingga membentuk novel yang mengalir. Mobil yang dikendarai Karisma berhenti di halaman rumah keluarga Putri menjelang sore. Rumah itu berdiri megah dengan halaman luas dan taman yang selalu terawat. Biasanya Karisma merasa tenang setiap kali pulang, tetapi kali ini jantungnya berdetak jauh lebih cepat. Ia menoleh ke arah Heru yang duduk di sampingnya. Siap? Heru hanya tersenyum santai. Selama ada kamu, saya siap. Jawaban itu justru membuat Karisma semakin gugup. Jangan bercanda. Mereka bukan orang yang mudah menerima kenyataan. Heru mengangguk pelan. Saya mengerti. Mereka turun dari mobil dan berjalan menuju pintu utama. Belum sempat mengetuk, pintu sudah terbuka. Ibunya berdiri di depan dengan wajah penuh tanda tanya. Karisma, bukannya kamu bilang masih ada rapat? Iya, Bu, tapi ada yang ingin Karisma sampaikan. Ibunya baru menyadari ada seorang pria berdiri di samping putrinya. Dia siapa? Karisma menarik napas panjang. Bu, kami sudah menikah. Suasana langsung berubah sunyi. Beberapa detik kemudian terdengar suara gelas jatuh dari ruang makan. Apa? Ayah Karisma keluar dengan langkah cepat, disusul kakaknya dan beberapa anggota keluarga lain. Maksudmu apa tadi? Tanya ayahnya dengan nada tinggi. Kami sudah resmi menikah. Wajah sang ayah memerah menahan marah. Dengan dia? Iya. Ibunya langsung menunjuk Heru. Siapa dia? Anak pengusaha mana? Karisma menjawab pelan. Dia bekerja di perusahaan. Manajer? Bukan. Direktur? Karisma menggeleng. Dia peserta magang. Ucapan itu membuat seluruh ruangan mendadak riuh. Apa? Magang? Kamu bercanda? Kakak Karisma tertawa paling keras. Seorang CEO menikah dengan anak magang? Ini lelucon paling lucu tahun ini. Heru tetap berdiri tenang. Ia sama sekali tidak menunjukkan rasa tersinggung. Ayah Karisma menatap Heru dari ujung kepala sampai kaki. Berani juga kamu? Heru membalas dengan sopan. Maaf, Pak. Jangan panggil saya Pak. Kamu sengaja mendekati anak saya karena hartanya, kan? Tidak. Lalu apa yang kamu punya? Heru tersenyum tipis. Saya hanya punya niat baik. Jawaban itu justru membuat semua orang tertawa. Ibunya menggeleng pelan. Niat baik tidak bisa membeli rumah. Kakaknya ikut menyindir. Apalagi memberi kehidupan layak. Seorang paman menambahkan, orang seperti dia paling bertahan beberapa bulan. Setelah itu pasti minta uang. Karisma mengepalkan tangannya. Cukup. Heru bukan seperti itu. Namun tidak ada seorang pun yang mendengarkan. Ayahnya kembali memandang Heru.
Saya kasih kesempatan. Tinggalkan Karisma sekarang juga. Heru menjawab dengan suara tenang. Maaf, Pak. Saya tidak bisa. Kenapa? Karena sekarang Karisma adalah istri saya. Ucapan itu membuat ayah Karisma semakin marah. Kamu pikir bisa membahagiakan anak saya? Heru mengangguk tanpa ragu. Kalaupun hari ini Karisma keluar dari rumah ini tanpa membawa apapun, saya akan memastikan dia tetap hidup bahagia. Kalimat itu langsung disambut gelak tawa. Hidup bahagia? Dengan kamar kos mungkin. Atau makan mie instan setiap hari. Karisma yang berdiri di samping Heru langsung mencubit pelan lengan suaminya. Aduh. Heru menahan sakit sambil tetap tersenyum. Karisma berbisik pelan. Jangan bicara macam-macam. Heru hanya mengangguk seolah tidak terjadi apa-apa. Melihat tingkah mereka, keluarga Karisma semakin yakin bahwa Heru hanyalah pria miskin yang terlalu percaya diri. Ayah Karisma akhirnya mengambil keputusan. Mulai hari ini, kamu bukan bagian dari keluarga ini. Karisma membelalakan mata. Ayah, kalau kamu memilih laki-laki itu, silakan ikut dia. Ibunya ikut berbicara dengan nada dingin. Jangan pernah kembali meminta bantuan. Belum selesai sampai di situ. Ayah Karisma mengambil sebuah map dari meja. Mulai besok, kamu juga tidak lagi menjabat sebagai CEO. Karisma terkejut. Ayah tidak bisa melakukan itu. Bisa. Saham mayoritas perusahaan masih atas nama keluarga. Tubuh Karisma terasa lemas. Dalam hitungan menit, ia kehilangan keluarga sekaligus pekerjaannya. Air matanya mulai mengalir. Ayah, dengarkan dulu penjelasanku. Ia hampir saja mengatakan bahwa semua ini hanyalah pernikahan kontrak. Namun sebelum satu kata pun keluar, Heru tiba-tiba menutup mulutnya dengan lembut. Karisma menoleh bingung. Heru menggeleng pelan. Sudah. Tatapan Heru terlihat begitu tenang. Tidak ada gunanya menjelaskan kepada orang yang sudah memutuskan untuk tidak percaya. Karisma perlahan menurunkan tangan Heru. Meski masih menangis, ia memilih diam. Heru menggenggam tangan istrinya. Ayo pulang. Pulang kemana? Ke tempat yang bisa menerima kita. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berjalan meninggalkan rumah besar itu. Tak seorang pun berusaha menghentikan langkah mereka. Bahkan ketika pintu gerbang tertutup, suara tawa dan hinaan masih terdengar dari dalam rumah. Malam itu, setelah berkeliling cukup lama, Heru menghentikan motornya di depan sebuah rumah kos sederhana. Bangunannya kecil, ke temboknya mulai memudar, dan lorongnya sempit. Karisma menatap bangunan itu cukup lama. Jadi, kita tinggal di sini? Heru tersenyum. Untuk sementara. Karisma mengangguk pelan. Ia tidak mengeluh sedikit pun. Baginya, kehilangan kemewahan jauh lebih ringan dibanding kehilangan harga diri. Saat mereka masuk ke kamar kos yang hanya berisi tempat tidur, kipas angin, dan sebuah meja kecil, Heru diam-diam memperhatikan Karisma. Ia sengaja menunggu satu kalimat yang mungkin akan keluar. Keluhan, penyesalan, atau permintaan untuk mengakhiri pernikahan. Namun yang dilakukan Karisma justru membuat Heru terdiam. Karisma tersenyum kecil sambil menggulung lengan bajunya. Besok kita beli sapu dan peralatan masak. Heru mengernyit. Buat apa? Bukankah mulai hari ini, tempat ini adalah rumah kita? Untuk pertama kalinya sejak penyamarannya dimulai, Heru benar-benar tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Dalam hati ia berkata, ternyata pilihanku tidak salah. Tapi perjalanan kita baru saja dimulai. Pagi pertama di kamar kos terasa sangat berbeda bagi Karisma. Biasanya ia bangun di kamar luas dengan tempat tidur mewah, pendingin ruangan, dan pelayan yang sudah menyiapkan sarapan. Kini, ia terbangun karena suara pedagang sayur yang lewat di depan gang sempit. Karisma membuka mata perlahan. Ia melihat langit-langit kamar yang sederhana. Di sampingnya, Heru sudah tidak ada. Heru? Ia segera bangkit dan melihat ke arah dapur kecil yang menyatu dengan kamar. Heru sedang memasak mie goreng sambil sesekali meniup uap panas dari panci. Kamu sudah bangun? Tanya Heru sambil tersenyum. Karisma mengangguk. Kamu bisa memasak? Sedikit. Karisma tersenyum kecil. Ternyata suamiku lumayan juga. Heru hampir tersedak mendengar kalimat itu. Meski mereka sepakat menikah kontrak, Karisma mulai terbiasa memanggil Heru sebagai suaminya. Setelah sarapan sederhana, Karisma mengambil sapu yang baru mereka beli semalam. Biar aku yang bersihkan kamar. Heru menggeleng.
Kita kerjakan bersama. Tidak sampai setengah jam, kamar kecil itu sudah terlihat jauh lebih rapi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan sederhana. Karisma mulai belajar memasak menggunakan kompor kecil. Sesekali masakannya terlalu asin. Kadang justru hambar. Namun Heru selalu menghabiskan makanan itu tanpa mengeluh. Enak. Heru langsung mengangguk. Enak sekali. Padahal wajahnya hampir menangis karena kepedasan. Melihat reaksi Heru, Karisma tertawa lepas. Jangan bohong. Kalau dimasak istri sendiri pasti enak. Ucapan itu membuat pipi Karisma memerah. Untuk pertama kalinya setelah diusir keluarganya, ia bisa tertawa dengan tulus. Hari demi hari berlalu. Karena sudah tidak menjabat sebagai CEO, Karisma mulai mencari pekerjaan baru. Namun tidak ada perusahaan yang berani menerimanya. Banyak yang takut bermasalah dengan keluarganya. Meski begitu, Karisma tidak pernah menyerah. Ia bahkan mulai berjualan makanan secara daring dari kamar kos. Heru sering membantu mengantar pesanan sebelum berangkat bekerja. Melihat itu, Karisma semakin yakin bahwa Heru adalah pria yang bertanggung jawab. Namun ada satu hal yang membuatnya penasaran. Setiap pagi, Heru selalu berangkat menggunakan pakaian sederhana. Aku berangkat dulu. Iya, hati-hati. Tetapi Heru hampir selalu pulang larut malam. Kadang saat jarum jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Awalnya Karisma tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia menganggap Heru mungkin sedang bekerja lembur. Namun semakin lama, rasa penasaran berubah menjadi kecurigaan. Suatu malam, jam sudah menunjukkan pukul 11. Karisma mondar-mandir di depan pintu kamar kos. Kenapa belum pulang juga? Beberapa menit kemudian terdengar suara motor berhenti. Heru masuk sambil tersenyum. Maaf, pulangnya malam. Kamu dari mana? Kerja. Kok setiap hari sampai malam? Banyak yang harus diselesaikan. Jawaban Heru terdengar singkat. Hal itu justru membuat Karisma semakin curiga. Keesokan harinya rasa penasaran itu semakin besar. Tanpa sengaja ia melihat Heru menerima sebuah pesan di ponselnya. Heru langsung tersenyum saat membaca pesan tersebut. Karisma memperhatikan dari kejauhan. Haim senyum-senyum sendiri. Begitu Heru selesai mandi, ponselnya tertinggal di atas meja. Karisma mendekat perlahan. Tangannya hampir menyentuh ponsel itu. Namun ia menarik kembali tangannya. Ah, tidak boleh. Ia menggeleng pelan. Aku harus percaya. Meskipun begitu, pikirannya tetap dipenuhi berbagai dugaan. Beberapa hari kemudian, Heru kembali pulang larut malam. Begitu masuk kamar, Karisma langsung berdiri di depan pintu. Berhenti. Heru mengangkat alis. Ada apa? Penggeledahan. Apa? Keluarkan semua isi tasmu. Heru tertawa kecil. Serius? Sangat serius. Heru menurut. Ia mengeluarkan dompet, laptop, beberapa dokumen, dan kotak makan. Karisma memeriksa semuanya dengan teliti. Tidak ada barang mencurigakan. Dompet. Heru menyerahkannya. Tidak ada foto perempuan lain. Kantong baju. Kosong. Ponsel. Heru memberikan ponselnya tanpa ragu. Karisma membuka layar. Tidak ada pesan aneh. Tidak ada foto yang mencurigakan. Semuanya terlihat biasa. Heru menyilangkan tangan sambil tersenyum. Masih ada yang mau diperiksa? Karisma menghela napas. Aneh. Yang aneh apa? Kamu terlalu bersih. Heru tertawa. Lalu kamu berharap menemukan apa? Entahlah. Karisma menundukkan kepala sambil merasa malu. Maaf. Heru mendekat lalu mengusap pelan kepala Karisma. Kalau kamu khawatir, tanya saja. Jangan dipendam. Karisma mengangguk pelan. Namun jauh di dalam hati, ia masih merasa ada sesuatu yang disembunyikan Heru. Malam itu, setelah Karisma tertidur, Heru keluar dari kamar kos secara diam-diam. Sebuah mobil hitam mewah sudah menunggu di ujung gang. Seorang pria berjas segera turun dan membungkukkan badan. Selamat malam, Tuan Heru. Heru kembali memasang wajah serius. Bagaimana perkembangan perusahaan? Semuanya berjalan sesuai rencana. Para direktur menunggu keputusan Anda besok pagi. Heru menerima beberapa berkas penting. Bagus. Jangan sampai ada yang mengetahui identitas saya. Baik, Tuan. Mobil itu kembali melaju meninggalkan gang sempit. Dari balik jendela kamar kos,
Tanpa sengaja Karisma yang terbangun karena haus melihat cahaya lampu mobil yang menjauh. Ia hanya sempat melihat bayangan Heru masuk kembali beberapa menit kemudian. Karisma memejamkan mata sambil berbisik pelan. Heru, sebenarnya kamu bekerja di mana? Sementara itu, Heru menatap wajah Karisma yang kembali tertidur. Dalam hati ia berkata, "Maaf, Karisma. Sedikit lagi, saat waktunya tiba, semua rahasia ini akan kubuka. Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu mencintaiku karena diriku, bukan karena apa yang kumiliki." Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa terasa, hampir 5 bulan Karisma dan Heru hidup bersama di kamar kos sederhana itu. Hubungan yang awalnya hanya sebatas perjanjian perlahan berubah menjadi rasa nyaman. Mereka saling membantu, saling menjaga, dan selalu menghadapi setiap masalah bersama. Bagi Karisma, kamar kos sempit itu justru terasa lebih hangat dibanding rumah mewah tempat ia dibesarkan. Suatu pagi, Karisma sedang menyiapkan sarapan ketika tiba-tiba kepalanya terasa pusing. Ia memegang meja agar tidak terjatuh. "Kenapa badan aku lemah sekali?" Belum sempat melangkah, perutnya terasa mual. Ia buru-buru berlari ke kamar mandi. Melihat keadaan itu, Heru langsung menghampiri. "Karisma, kamu sakit?" "Aku tidak apa-apa. Kita ke dokter." "Tidak usah. Mungkin cuma masuk angin." Heru tetap bersikeras. "Tidak. Kita periksa sekarang." Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah klinik. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter tersenyum sambil menyerahkan hasilnya. "Selamat." Heru dan Karisma saling berpandangan. "Selamat untuk apa, Dok?" "Bu Karisma sedang mengandung." Karisma membeku. Tangannya perlahan memegang hasil pemeriksaan. "Aku hamil?" Dokter mengangguk. Usia kandungannya masih sangat muda. Kondisinya juga sehat. Karisma sama sekali tidak mendengar penjelasan berikutnya. Pikirannya kosong. Ia berjalan keluar ruangan dengan langkah pelan. Di luar klinik, ia duduk di bangku sambil menatap hasil pemeriksaan itu tanpa berkedip. Heru duduk di sampingnya. "Karisma." Tidak ada jawaban. "Kamu kenapa?" Air mata Karisma mulai mengalir. "Perjanjian kita tinggal sebentar lagi selesai." Heru diam. Awalnya ini cuma pernikahan kontrak. Suara Karisma mulai bergetar. "Sekarang aku malah mengandung anakmu." Ia menundukkan kepala. "Aku tidak tahu harus bagaimana." Heru memegang tangan Karisma dengan lembut. "Lalu, apa yang sebenarnya kamu rasakan?" Karisma terdiam cukup lama. Setelah menarik napas panjang, akhirnya ia mengangkat wajahnya. "Aku mencintaimu." Kalimat itu keluar begitu saja. Bukan karena terpaksa. Bukan karena rasa kasihan. Melainkan dari lubuk hatinya yang paling dalam. "Aku tidak peduli lagi kamu kaya atau miskin." Air mata kembali jatuh. "Aku ingin tetap menjadi istrimu." Heru menatap Karisma beberapa detik. Lalu perlahan ia tersenyum. "Itulah jawaban yang selama ini aku tunggu." Karisma mengernyit. "Maksudmu?" Heru berdiri. "Ayo ikut aku." "Mau kemana?" "Ada sesuatu yang harus kamu ketahui." Mereka naik ke sebuah mobil hitam mewah yang tiba-tiba berhenti di depan klinik. Karisma terkejut. "Mobil siapa ini?" "Mobilku." Karisma semakin bingung. "Bukannya kamu naik motor setiap hari?" "Itu hanya untuk penyamaran." Belum sempat Karisma bertanya lagi, mobil sudah melaju meninggalkan kota. Sekitar 1 jam kemudian, mobil memasuki sebuah kawasan elit dengan penjagaan sangat ketat. Gerbang besi raksasa terbuka secara otomatis. Di balik gerbang itu berdiri sebuah rumah megah yang ukurannya beberapa kali lebih besar daripada rumah orang tua Karisma. Karisma benar-benar terdiam. "Ini rumah siapa?" Heru tersenyum. "Rumah kita." Karisma menggeleng. "Jangan bercanda." "Aku tidak sedang bercanda." Mobil berhenti tepat di depan pintu utama. Puluhan pelayan sudah berdiri rapi. Begitu Heru turun, seluruh pelayan membungkukkan badan. "Selamat datang, Tuan Heru." Karisma membelalakan mata. "Tuan?" Seorang pria parubaya yang mengenakan jas segera menghampiri. "Selamat datang kembali, Presiden Direktur." Karisma menatap Heru dengan wajah penuh kebingungan. "Presiden Direktur." Heru mengangguk pelan. "Maaf karena selama ini aku menyembunyikan semuanya." Mereka masuk ke ruang tamu yang sangat luas. Heru meminta seluruh pelayan meninggalkan ruangan.
Kini hanya mereka berdua. Heru menarik napas panjang sebelum mulai menjelaskan. Nama lengkapku adalah Heru Darmawan Mahendra. Karisma mencoba mengingat nama itu. Tiba-tiba matanya membesar. Mahendra Group. Heru mengangguk. Aku adalah pewaris tunggal Mahendra Group. Karisma sampai tidak mampu berkata-kata. Mahendra Group adalah salah satu perusahaan terbesar di negara itu. Perusahaannya bergerak di berbagai bidang dan memiliki cabang di banyak kota. Aku juga menjabat sebagai presiden direktur. Karisma masih belum percaya. Kalau begitu, kenapa kamu menyamar menjadi anak magang? Heru tersenyum tipis. Karena aku ingin mencari pasangan yang mencintaiku apa adanya. Ia melanjutkan, selama bertahun-tahun, banyak wanita mendekat hanya karena nama keluargaku. Aku lelah. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar tulus. Heru menatap Karisma dengan penuh rasa syukur. Dan ternyata aku menemukannya. Karisma masih memegang erat hasil pemeriksaan kehamilannya. Lalu pernikahan kita? Heru mengeluarkan sebuah map dari laci meja. Ia menyerahkannya kepada Karisma. Karisma membuka dokumen itu perlahan. Matanya langsung membulat. Itu akta nikah kita. Tapi bukannya ini pernikahan kontrak. Heru menggeleng. Tidak pernah ada pernikahan kontrak. Karisma menatap Heru tanpa berkedip. Pengacara dan penghulu yang menikahkan kita waktu itu memang sudah kuhubungi sebelumnya. Pernikahan kita sah secara agama dan sah secara negara. Karisma benar-benar terkejut. Jadi sejak awal? Iya. Heru tersenyum hangat. Aku memang menerima tawaranmu, tetapi aku tidak pernah berniat menjadikan pernikahan ini sebagai sandiwara. Air mata Karisma kembali mengalir. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena haru. Ia memukul pelan bahu Heru. Dasar pembohong. Heru tertawa kecil. Maaf. Karisma langsung memeluk Heru erat. Kenapa tidak bilang dari dulu? Karena aku ingin melihat apakah kamu tetap bertahan saat aku dianggap bukan siapa-siapa. Heru mengusap kepala istrinya dengan lembut. Dan kamu lulus. Beberapa hari kemudian, Heru mengajak Karisma menghadiri acara tahunan para pemilik perusahaan terbesar di negeri itu. Aku ingin semua orang tahu. Tahu apa? Heru menggenggam tangan Karisma. Bahwa wanita yang dulu mereka hina adalah istri sah Presiden Direktur Mahendra Group. Karisma tersenyum. Namun ia tidak menyadari, di acara itulah keluarganya akan kembali muncul. Dan penyesalan terbesar dalam hidup mereka akan segera dimulai. 2 hari kemudian, sebuah acara bisnis paling bergengsi di negara itu resmi digelar. Acara tahunan tersebut selalu dihadiri para pemilik perusahaan besar, investor, pejabat, hingga direktur dari berbagai industri. Tidak semua orang bisa mendapatkan undangan. Pagi itu, Karisma berdiri di depan cermin di kamar rumah Heru. Ia mengenakan gaun berwarna biru tua yang sederhana, tetapi terlihat sangat anggun. Heru keluar dari ruang ganti mengenakan setelan jas hitam. Untuk pertama kalinya, Karisma melihat Heru tampil sebagai dirinya yang sebenarnya. Tidak ada lagi pakaian sederhana seperti saat tinggal di kamar kos. Tidak ada lagi motor tua. Yang berdiri di hadapannya sekarang adalah seorang pria yang berwibawa. Kamu gugup? Tanya Heru. Karisma mengangguk. Sedikit. Heru tersenyum sambil menggenggam tangannya. Tidak perlu takut. Hari ini kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Tak lama kemudian, mobil mewah mereka memasuki area hotel tempat acara berlangsung. Karpet merah terbentang panjang hingga ke pintu utama. Puluhan wartawan sudah menunggu sejak pagi. Begitu Heru turun dari mobil, suara kamera langsung memenuhi halaman. Pak Heru? Pak Heru, lihat ke sini. Selamat pagi, Pak Heru. Karisma benar-benar terkejut. Ia baru menyadari betapa besarnya pengaruh suaminya. Heru turun lebih dulu, lalu membuka pintu untuk Karisma. Dengan lembut ia menggenggam tangan istrinya. Mereka berjalan berdampingan memasuki aula utama. Semua tamu langsung memberi jalan. Beberapa CEO senior bahkan lebih dulu menghampiri Heru. Selamat pagi, Pak Heru. Senang akhirnya Anda bisa hadir. Sudah lama kita tidak bertemu. Heru menyalami mereka satu persatu. Karisma hanya mengikuti dari samping sambil terus memperhatikan suasana. Di sisi lain ruangan, keluarga Karisma baru saja datang. Ayah, ibu, kakak, dan beberapa kerabat mengenakan pakaian mewah. Mereka masih menganggap diri mereka sebagai salah satu keluarga paling terpandang.
Saat sedang berbincang dengan tamu lain, Ibu Karisma tiba-tiba melihat sosok yang sangat dikenalnya. Itu, Karisma? Semua langsung menoleh. Benar saja, Karisma sedang berjalan bersama Heru. Ayah Karisma langsung mengerutkan dahinya. Laki-laki itu masih berani datang ke acara seperti ini? Kakaknya tertawa kecil. Mungkin dia menjadi pelayan salah satu tamu. Mereka berjalan mendekati Karisma. Karisma. Karisma berhenti. Ia menatap kedua orang tuanya dengan tenang. Selamat pagi. Ayahnya sama sekali tidak membalas sapaan itu. Sebaliknya, ia langsung menatap Heru. Kamu juga datang? Heru mengangguk sopan. Iya, Pak. Ayah Karisma tertawa sinis. Kamu tahu ini acara apa? Tahu. Ini acara para pemilik perusahaan. Heru tetap tenang. Lalu, ayah Karisma mendekat. Orang seperti kamu seharusnya sadar diri. Suasana di sekitar mereka mulai menarik perhatian para tamu. Beberapa orang berhenti berbicara dan mulai memperhatikan. Ayah Karisma kembali berkata dengan nada mengejek. Dulu kamu bilang bisa membahagiakan anak saya. Nyatanya kamu hanya membawa dia tinggal di kamar kos. Kamu laki-laki tidak becus. Ucapan itu terdengar jelas di seluruh aula. Karisma mengepalkan tangannya. Ayah, cukup. Namun ayahnya terus berbicara. Kalau masih punya harga diri, lepaskan anak saya. Heru masih berdiri dengan wajah tenang. Ia sama sekali tidak membalas penghinaan itu. Beberapa detik kemudian, lampu aula perlahan diredupkan. Seorang pembawa acara naik ke atas panggung. Selamat datang para tamu undangan. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Pembawa acara melanjutkan sambutannya. Sebelum acara dimulai, izinkan kami menyambut tamu kehormatan yang menjadi investor utama dalam pembangunan berbagai proyek nasional tahun ini. Semua tamu langsung menoleh ke arah panggung. Beliau juga merupakan Presiden Direktur Mahendra Group. Ayah Karisma masih tersenyum sinis. Ia sama sekali tidak menyangka apa yang akan terjadi berikutnya. Pembawa acara mengangkat tangannya. Mari kita sambut Bapak Heru Darmawan Mahendra. Seluruh aula mendadak sunyi. Beberapa detik kemudian, tepuk tangan menggema sangat keras. Semua tamu berdiri memberikan penghormatan. Karisma menoleh kepada Heru. Heru hanya tersenyum kecil. Dengan langkah tenang, ia berjalan menuju panggung. Ayah Karisma membeku. Wajahnya perlahan berubah pucat. Itu tidak mungkin. Ibu Karisma menutup mulutnya karena terkejut. Kakaknya bahkan tidak mampu berkata apa-apa. Di atas panggung, Heru menerima penghargaan sebagai pemimpin perusahaan dengan pertumbuhan bisnis terbaik. Setelah menerima penghargaan, Heru berdiri di depan mikrofon. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya ingin memperkenalkan seseorang. Ia menoleh ke arah Karisma. Karisma, kemarilah. Seluruh tamu mengikuti arah pandangan Heru. Karisma berjalan perlahan menuju panggung. Heru menggenggam tangan istrinya. Wanita ini adalah istri saya. Ruang aula kembali dipenuhi tepuk tangan. Heru melanjutkan, ketika semua orang hanya melihat jabatan dan kekayaan, dia memilih tetap bertahan bersamaku saat aku dianggap bukan siapa-siapa. Ia menatap Karisma dengan penuh kebanggaan. Karena itulah, posisi paling berharga dalam hidupku bukan sebagai presiden direktur, melainkan sebagai suami dari wanita ini. Karisma tidak mampu menahan air matanya. Semua tamu tersenyum melihat momen tersebut. Namun di sudut ruangan, keluarga Karisma hanya bisa saling berpandangan. Belum selesai sampai di situ. Ketua Asosiasi Pengusaha kembali naik ke panggung. Kami juga ingin mengumumkan bahwa Mahendra Group baru saja mengakuisisi beberapa perusahaan besar. Sebuah layar raksasa menampilkan daftar perusahaan yang bergabung. Saat nama perusahaan keluarga Karisma muncul di layar, ayah Karisma langsung terkejut. Itu perusahaan kita. Ketua asosiasi melanjutkan. Mulai hari ini, seluruh keputusan strategis perusahaan tersebut berada di bawah persetujuan Presiden Direktur Mahendra Group. Semua mata langsung tertuju kepada Heru. Kini, pria yang dulu mereka hina justru menjadi orang yang menentukan masa depan perusahaan keluarga mereka. Ayah Karisma menelan ludah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Namun ia belum tahu, penyesalan yang sebenarnya baru akan dimulai. Suasana aula masih dipenuhi tepuk tangan. Namun di sudut ruangan, keluarga Karisma hanya mampu berdiri dengan wajah pucat.
Ayah Karisma menatap Heru yang kini dikelilingi para pemimpin perusahaan besar. Satu persatu direktur datang menyalaminya. Bahkan beberapa pejabat negara ikut memberikan ucapan selamat. Pemandangan itu membuat dadanya sesak. Pria yang dulu ia hina sebagai anak magang ternyata adalah salah satu pengusaha paling berpengaruh di negeri itu. Sementara itu, Karisma berdiri di samping Heru dengan senyum bahagia. Ia tidak pernah membayangkan perjalanan hidupnya akan berubah secepat ini. Setelah acara selesai, keluarga Karisma memberanikan diri menghampiri mereka. Ibunya menjadi orang pertama yang berbicara. Karisma? Karisma menoleh. Sudah lama ia tidak mendengar ibunya memanggil dengan suara selembut itu. Ibunya menundukkan kepala. Ibu minta maaf. Karisma terdiam. Ayahnya ikut melangkah maju. Heru, saya juga minta maaf. Heru tetap bersikap sopan. Bapak tidak perlu meminta maaf kepada saya. Tidak. Ayah Karisma menggeleng. Saya sudah menghina kamu. Saya mengusirmu. Saya juga mengusir anak saya sendiri. Suara pria itu mulai bergetar. Saya menyesal. Kakak Karisma yang sejak awal paling sering mengejek Heru ikut menundukkan kepala. Aku juga minta maaf. Kami salah menilai. Heru memandang mereka beberapa saat. Lalu ia berkata dengan tenang. Semua orang memang bisa salah. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa diulang. Mereka menatap Heru. Waktu. Ketika Karisma kehilangan rumah, kalian tidak mencarinya. Ketika dia kehilangan pekerjaan, kalian tidak membantunya. Ketika kami tinggal di kamar kos kecil, tidak seorang pun datang menanyakan kabarnya. Suasana kembali hening. Tidak ada yang mampu membantah. Heru melanjutkan, hari ini kalian menerima kami karena mengetahui siapa saya. Bukan karena mengenal siapa diri saya. Ayah Karisma menundukkan kepala semakin dalam. Ia sadar semua perkataan Heru benar. Beberapa hari setelah acara itu, kabar buruk mulai datang silih berganti. Perusahaan keluarga Karisma kehilangan banyak mitra bisnis. Beberapa investor memilih menarik dananya. Bukan karena Heru melakukan sesuatu. Justru Heru sama sekali tidak ikut campur. Para investor pergi karena mereka tidak lagi percaya pada kepemimpinan keluarga yang mengambil keputusan berdasarkan gengsi, bukan kemampuan. Dalam waktu singkat, kondisi perusahaan semakin memburuk. Utang mulai menumpuk. Beberapa proyek besar terpaksa dihentikan. Ayah Karisma akhirnya datang ke kantor pusat Mahendra Group. Ia meminta izin bertemu Heru. Di ruang kerja yang luas, Heru mempersilakan ayah mertuanya duduk. Ayah Karisma terlihat jauh berbeda. Wajahnya lebih tua. Tatapannya penuh penyesalan. Heru, saya datang bukan sebagai orang tua Karisma. Saya datang sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan. Heru mendengarkan dengan tenang. Saya ingin meminta kesempatan. Tolong selamatkan perusahaan kami. Ruangan kembali sunyi. Beberapa saat kemudian Heru menjawab. Saya tidak akan mengambil perusahaan Bapak. Ayah Karisma mengangkat kepala. Tapi, saya juga tidak akan membiarkan para karyawan kehilangan pekerjaan. Heru mengambil sebuah map dari meja. Saya sudah menyiapkan kerjasama baru. Seluruh karyawan akan dipindahkan ke perusahaan kami dengan hak yang tetap terjamin. Sedangkan perusahaan keluarga Bapak tetap menjadi tanggung jawab keluarga sendiri. Ayah Karisma memejamkan mata. Ia mengerti maksud Heru. Heru tidak ingin membalas dendam. Namun ia juga tidak ingin menghapus pelajaran yang harus mereka terima. Dengan mata berkaca-kaca, Ayah Karisma berdiri. Terima kasih. Saya benar-benar malu. Sebelum pulang, ia sempat berhenti di depan pintu. Heru. Iya, Pak. Tolong jaga Karisma. Heru tersenyum. Itu sudah menjadi janji saya sejak hari pertama kami menikah. Beberapa bulan kemudian, rumah keluarga Mahendra dipenuhi suasana bahagia. Tangis seorang bayi laki-laki terdengar memenuhi ruangan. Karisma melahirkan dengan selamat. Heru tidak pernah melepaskan genggaman tangan istrinya selama proses persalinan. Saat dokter menyerahkan bayi mereka, Heru tersenyum haru. Terima kasih. Karisma tersenyum lelah. Terima kasih juga. Kalau dulu aku tidak nekat menawarkan pernikahan kontrak, mungkin kita tidak akan bertemu. Heru tertawa kecil. Kamu salah. Karisma mengernyit. Maksudnya? Heru mengeluarkan sebuah foto lama dari dompetnya. Di foto itu terlihat Karisma sedang membagikan makanan kepada anak-anak panti asuhan beberapa tahun lalu.
Karisma terkejut. Ini? Aku sudah mengenalmu sejak lama. Waktu itu kamu datang diam-diam ke panti asuhan milik yayasan keluargaku. Kamu membantu tanpa membawa nama perusahaan atau keluargamu. Kamu bahkan tidak tahu kalau aku ada di sana. Karisma memandang foto itu dengan mata berkaca-kaca. Jadi sejak dulu? Heru mengangguk. Aku jatuh hati pada wanita yang memiliki hati baik. Itulah alasan aku menyamar. Aku ingin memastikan wanita itu tetap sama. Air mata Karisma kembali menetes. Ia memeluk Heru erat. Terima kasih karena sudah mempercayaiku. Beberapa hari kemudian, Heru mengajak Karisma ke gedung baru yang masih tertutup kain peresmian. Di depan seluruh karyawan Mahendra Group, Heru menyerahkan sebuah map. Karisma. Mulai hari ini, perusahaan ini menjadi milikmu. Karisma membuka map tersebut. Seluruh saham perusahaan baru itu atas namanya. Tapi kenapa? Heru tersenyum. Dulu kamu pernah kehilangan jabatan karena mempertahankan aku. Hari ini, aku ingin mengembalikan semuanya. Tapi bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai bentuk kepercayaanku. Para tamu langsung memberikan tepuk tangan. Di barisan belakang, orang tua Karisma ikut hadir. Mereka tidak lagi duduk di kursi kehormatan. Mereka datang sebagai tamu biasa. Melihat putrinya tersenyum bahagia, keduanya ikut tersenyum meski mata mereka dipenuhi air mata. Mereka sadar telah kehilangan banyak waktu bersama anaknya hanya karena memandang rendah seseorang dari status sosial. Untungnya, Karisma memilih memaafkan. Bukan untuk melupakan masa lalu, tetapi agar semua bisa melanjutkan hidup dengan hati yang lebih tenang. Heru menggenggam tangan istrinya. Mereka saling menatap sambil tersenyum. Perjalanan yang dimulai dari sebuah pernikahan yang dianggap kontrak, ternyata berubah menjadi keluarga yang penuh cinta. Mereka membuktikan bahwa ketulusan tidak pernah bisa dibeli dengan kekayaan. Dan seseorang tidak pantas dinilai dari pakaian, jabatan, atau keadaan saat ini, karena masa depan selalu menyimpan kejutan bagi mereka yang tetap rendah hati dan setia.